abang cuma mempermainkan saya dan ibu saya. Betul. Kalau betul-betul cinta, stop. Tidak ada lagi pacaran. Tutup. Jadi laki-laki berlen. Datang ke orang tuaku. Katakan padanya, Pak, ku pegang anakmu dengan bismillah. Emang saya burung darah. Masya Allah, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke, semua angkat tangan, aminin doa saya. Amin. 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 Mudah-mudahan yang pengen nikah tanpa pacaran Allah mudahkan rezekinya. Allah berkahi kehidupannya. Allah berkahi rumah tangganya. Tapi yang masih pacaran mudah-mudahan malam hari ini berkat Isra Mi'raj putus. Itu banyak muka-muka panik Ustaz. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi yang namanya cinta adalah pengorbanan. Al-mahabbah tadhiyah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, maka korbankan hawa nafsu kita, korbankan syahwat kita, tundukkan kepada syariat baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu saudara, sebagaimana dulu para sahabat, sebagaimana para ahlul bait, sebagaimana para tabi'in, sebagaimana orang-orang soleh, mereka rela korbankan semuanya untuk Rasulullah. Mereka rela korbankan harta, nyawa, jiwa, raga untuk Nabi. Begitu juga pada malam hari ini saudara, saya pengen ingatkan semua yang ada di sini, kalau kita cinta terhadap Rasulullah, maka tidak boleh kita biarkan perjuangan Rasulullah berhenti saudara. Api perjuangan tidak boleh padam, estafet perjuangan tidak boleh putus saudara. Apapun yang terjadi, perjuangan Nabi harus berlanjut. Tidak peduli dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, tidak pernah mundur sampai tetes darah. Saya mau tanya sekali lagi, umat Islam Pandeglang siap bersatu? Orang keras Pandeglang siap bersatu? Orang kompak Pandeglang siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela NKRI? Siap bela Islam? Siap mati untuk Islam? Siap hancur untuk Islam? Semua Pandeglang angkat tangannya. Allah. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama saya sampaikan saudara. Jam 12 lewat seperempat. Ini sebentar. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong baru keluar. Kalau di Pandeglang kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Lanjut terus. Takut hujan. Lanjut. Ngantuk. Lanjut. Besok ada yang sekolah. Lanjut. Masih semangat. Lanjut terus. Betul. Semua angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini saudara, sebentar lagi kita akan menghadapi pilpres, betul? Betul? Nah ini suasana mulai panas saudara, betul? Mulai makin banyak yang caci maki, betul? Mulai makin banyak yang saling menghina, betul? Mulai makin banyak yang saling mengejek satu sama lain, betul? Saya pengen ingatkan saudara, pegang omongan saya baik-baik. Jangan saling menghina, jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan satu sama lain. Setuju? Setuju? Perbedaan sikap dengan baik. Andai kata nih, contohnya nih, contoh, perhatian baik-baik. Andai kata nih kita milih nomor 2, tetangga kita nggak mau milih nomor 1, nggak apa-apa saudara. Betul? Betul? Andai kata ada
perbedaan signifikan antara kita dengan tetangga. Kita ngotot milih Prabowo, tetangga kita ngotot milih Sandi. Jangan ribut, saudara. Setuju? 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 Kita bagaimanapun alhamdulillah. Prabowo menang alhamdulillah, Jokowi kalah alhamdulillah juga. Betul? Betul? Karena bagaimanapun persatuan adalah nomor satu, betul? Persaudaraan nomor satu, betul? Kekompakan nomor satu, betul? Ukhuwah Islamiyah nomor satu, betul? Pesantren nomor satu, betul? Urusan pilih presiden nomor dua. Setuju? 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 Tanya jawab yang kompak. Persaudaraan nomor berapa? Nomor satu. Kekompakan nomor berapa? Satu. Ukhuwah Islamiyah nomor berapa? Masjid nomor berapa? Pesantren nomor berapa? Islam nomor berapa? NKRI nomor berapa? Urusan pilih presiden nomor berapa? Urusan pilih presiden nomor berapa? Urusan pilih presiden nomor berapa? Atau kecebong mulai kepanasan. Kita adalah kadang-kadang ada yang tanya sama saya, Habib kok semangat banget sih dimana-mana bicara masalah Prabowo Sandi, ganti presiden. Habib ini siapa sih sebenarnya? Jangan-jangan Habib ini anggota partai, Habib. Oh, jangan-jangan Habib ini anak buahnya Prabowo nih. Habib dijanjikan mobil ya kalau Prabowo menang nih, Habib. Apa jangan-jangan Habib dijanjikan jabatan kalau Prabowo menang, Habib jadi menteri, Habib ya? Oh, jangan-jangan kalau Prabowo menang Habib jadi komisaris BUMN ya, Habib ya? Saudara, saya pengen ingatkan semua yang ada di sini. Catat omongan saya baik-baik di Pandeglang, di tempat ini, saudara. Saya bukan orang partai. Saya tidak ada urusan dengan partai. Bahkan demi Allah, sepeser pun saya tidak pernah terima uang dari orang-orang partai dalam hal dukung-mendukung. Demi Allah, saudara. Tapi kenapa kita perjuangkan 2019 ganti presiden Prabowo Sandi jadi presiden wakil presiden? Saudara, saya pengen ingatkan, luruskan niat kita. Prabowo bukan tujuan, saudara. Sandi bukan tujuan. Partai bukan tujuan. Kursi bukan tujuan di Allah. Bukan. Yang menjadikan Prabowo sebagai tujuannya, alangkah hinanya Prabowo dijadikan tujuan. Yang menjadikan Sandi sebagai tujuan, alangkah hinanya makhluk dijadikan tujuan, saudara. Tapi apa tujuan kita? Tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu. Kurang kompak, ridho Allah Subhanahu. Kurang keras, ridho Allah Subhanahu. Ridho Allah dalam hal apa, Habib? Ridho Allah dari perjuangan melawan kezalim. Kurang kompak, kezalim. Kurang keras, kezalim. Saya mau tanya orang Pandeglang, jawab yang jujur. Rezim saat ini zalim atau adil? Kurang kompak, zalim atau adil? Zalim atau adil? Zalim atau adil? Saudara, luar biasa. Saya sering jabarkan di mana-mana. Saya nggak perlu jabarkan panjang lebar, saudara. Saya kasih contoh satu aja supaya nggak panjang lebar. Saya nggak mau caci maki, nggak mau menghina, saudara. Saya mau sama-sama kita dengarkan pakai akal sehat, pakai hati nurani. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu. Saya kasih contoh bagaimana hukum tajam kepada para ulama tapi tumpul kepada penista agama, saudara. Satu, saya kasih contoh yang pertama. Beberapa saat yang lalu ada seorang santri dianggap menghina presiden, saudara. Dengan media sosialnya, dengan tweet, dengan Instagramnya, dengan Facebooknya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Santri itu ditangkap. Setelah ditangkap diadakan konversi pers, saudara. Polisi mengatakan ini santri menghina presiden, bla 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 bla. Terakhir dia sampaikan yang seperti ini sudah tidak pantas sebagai warga negara. Dan akhirnya pengadilan berlanjut, santri tersebut saat ini sudah dipenjara, saudara. Innalillahi. Cepat prosesnya. Ada yang mengatakan, Habib, tapi kan dia menghina presiden, wajar dong dipenjara. Oke, sabar. Mari kita bandingkan dengan kasus lain. Baru kelihatan kalau kita ada perbandingan muqaranah, saudara.
Masih kasus yang lama, kasus penghinaan presiden. Ada seorang anak cukong, saudara. Maaf, orang keturunan Tionghoa. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti ujaran kebencian terhadap suku, bukan. Kita nggak boleh mengadakan ujaran kebencian terhadap suku karena suku apapun sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Nggak boleh kita hina Arab karena Arabnya Cina, karena Cinanya Jawa, karena Jawanya Sunda, karena Sundanya Sunda. Bahkan seseorang pun nggak bisa memilih akan dilahirkan di suku apa. Itu murni kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini fakta, ada seorang anak cukong, ada videonya di YouTube, dalam keadaan tidak pakai baju, saudara. Dia pegang foto presiden, badannya keker, anak muda. Lalu apa dia katakan? Ini presiden kacau saya akan tembak ini presiden, saudara. Saya mau tanya, ancaman nembak presiden bahaya atau tidak? Bahaya. Kurang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya. Andai kata santri Pandeglang ngancem nembak presiden, ditangkap atau tidak? Ditangkap sama sarung-sarungnya, saudara. Betul? Betul. Tapi apa yang terjadi sama nih anak? Begitu kasus ini rame, polisi diwawancarain, apa kata polisi? Oh, itu cuma bercandaan anak-anak remaja saja. Masya Allah, saya mau tanya, kira-kira sampai sini adil atau tidak? Kurang keras perlakuannya, adil atau tidak? Perlakuannya adil atau tidak? Kalau memang anak cukong itu bercanda, kenapa santri tidak dianggap bercanda, saudara? Betul? Betul? Kenapa santri diperlakukan begitu keras, sedangkan ini dianggap bercanda, saudara? Betul? Nah, sampai di situ, saudara. Saya kasih contoh lagi, satu lagi supaya lebih jelas. Bagaimana hukum tajam kepada para ulama, tapi tumpul kepada para penista agama, saudara. Para ulama-ulama kita dalam rezim ini banyak yang mendapatkan status tersangka, bahkan sebagian sudah ditangkap, ulama dan aktivis, saudara. Salah satu imam besar, setelah 212 sukses, beliau tidak mempan disogok triliunan pada saat itu, saudara. Sukses 212, ibadallah. Lalu apa yang terjadi, saudara, pada saat itu? Beliau dikriminalisasi dengan 17 kasus, saudara. Nah, main-main. Mulai dituduh nyerobot tanah negara, dituduh menghina Pancasila, padahal beliau tesis S2-nya tentang Pancasila dengan nilai kumlot, ahli Pancasila, Habib Rizik, saudara. Makanya beliau berani tantang, ayo kalau mau debat Pancasila sama saya. Buku beliau 400 halaman kurang lebih tentang Pancasila, saudara. Luar biasa, main-main. Dituduh hina Pancasila padahal ahli Pancasila. Ibadallah. Beliau dituduh hina agama Kristen padahal sedang jelaskan qul huwallahu ahad. Dituduh menghina lembaga negara padahal ada fakta yang sedang beliau sampaikan, saudara. Macam-macam, saudara. Luar biasa. Sampai puncaknya pada akhirnya difitnah melakukan cek-sek. Saya mau tanya, seorang imam besar Habib Rizik dituduh difitnah melakukan cek-sek, orang Pandeglang percaya atau tidak? Kurang keras percaya atau tidak? Kurang kencang percaya atau tidak? Anak kecil juga bisa mau bikin cat palsu seperti itu dalam sebentar, saudara. Betul? Betul? Sangat gampang. Anda kalau minta bikin sama saya bikin sekarang. Aplikasinya ada di Play Store, saudara. Sangat mudah. Dibesar-besarkan itu kasus, saudara. Padahal sudah jelas-jelas fitnah. Ditayangkan hampir setiap hari. 3 bulan dari trending topik. Dikejar-kejar seperti perampok, saudara. Ibadallah. Walaupun pada akhirnya Allah tunjukkan kasus tersebut tidak terbukti, hanya fitnah, ibadallah. Meskipun ada sebagian orang yang bahkan profesor, doktor, kiai sudah terjebak kodak dan musinya sudah dicambuk, saudara. Betul? Betul? Luar biasa. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Haji Munarman semenjak 212 sampai sekarang statusnya tersangka. Ustadz Bakhtiar Nasir statusnya tersangka, masih gantung. Kiai Haji Muhammad Al-Fattat sempat ditangkap, saudara. Luar biasa. Wah, sampai di situ. Buniani ditangkap, John Ruginting ditangkap, Ustadz Alfian Tanjung ditangkap, saudara. Belum lagi Ibu Rahmawati dan kawan-kawan yang sempat ditangkap karena dituduh makar, sampai sekarang tidak terbukti, saudara. Luar biasa. Cepat tindakannya. Termasuk Habib Bahar bin Smith baru kena sebentar, saudara.
Padahal masalahnya masalah kasus penipuan. Ada orang ngaku-ngaku darahnya sebagai darah Habaib, pakai nama Habib Bahar, di mana-mana nipu orang, bawa-bawa nama Rasulullah, ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Di dalam madhab Malik di kitab Qurafi, itu orang kayak gitu mesti dipukul, saudara. Habib Bahar nindak, beliau nggak terima ini orang bawa-bawa nama Rasulullah, dipukul. Akhirnya apa yang terjadi? Cepat prosesnya, langsung ditindak, langsung ditangkap, langsung dipenjara, saudara. Betul? Betul. Mari kita bandingkan dengan kasus lain. Tapi kan Habib itu bersalah, oke lah, oke. Mari kita bandingkan dengan kasus lain, saudara. Ade Armando, dosen UI, pendukung Jokowi, saudara. Berkali-kali ingin agama, ibadallah. Sampai sekarang Ade Armando masih tenang-tenang saja, belum ditangkap, saudara. Abu Janda, tahu Abu Janda? Tahu Abu Janda? Jangan-jangan di sini ada Abu Buddha, saudara. Terang-terangan dia ingin agama, diadu domba FPI dan NU, tiap hari diadu domba, saudara. Luar biasa. Bahkan Facebook mengatakan ini orang masuk jaringan Saracen, tapi sampai sekarang aman-aman saja, saudara. Sukmawati, dia hina agama, dilaporkan di berbagai tempat, sampai sekarang aman. Victor Laiskodat, politisi Nasdem DPR RI, di salah satu pidatonya di NTT, ada di YouTube, silahkan, saya nggak fitnah, Anda bisa buka semuanya. Ada fakta, ada datanya, saya bisa bertanggung jawabkan, saudara. Terang-terangan di NTT dia sampaikan pidato ujaran kebencian terhadap umat Islam, bahkan ancaman pembunuhan terbuka terhadap umat Islam, saudara. Dilaporkan, sampai sekarang nggak ditangkap, saudara. Bahkan Novel Baswedan, mukanya disiram dengan air keras sampai matanya buta, saudara. Sampai sekarang pelakunya aman-aman saja, saudara. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Hukum tajam kepada para ulama, tumpul kepada para penista agama. Kira-kira sampai sini adil atau tidak? Kurang kompak, adil atau tidak? Adil atau zalim? Orang Pandeglang mengatakan seperti itu, dipaksa atau tidak? Diancam atau tidak? Diiming-imingi atau tidak? Dapat hadiah atau tidak? Saudara, ini soal rakyat. Rakyat bicara apa adanya. Rakyat tidak bisa ditutup mulutnya, saudara. Betul. Ibadah Allah, artinya apa? Kezaliman merajalela. Manakala kezaliman dibiarkan, maka negeri ini akan hancur, saudara. Betul. Makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan, innama ahlaka man kana qablahum annahum idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had wa idza saraqa fihim asy-syarif tarakuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah hancurkan umat-umat sebelum kalian? Karena tidak ada keadilan di dalamnya. Giliran ada orang kuat, ada orang hebat, ada orang kaya, ada bangsawan melakukan tindak pidana, dibiarkan, didiamkan, dapat kompensasi. Giliran orang susah, giliran orang-orang yang bertentangan dengan rezim, saudara, ditangkap, langsung ditegakkan, saudara. Ini bisa menjadi penyebab kehancuran bangsa kita. Oleh karena itu, ibadah Allah, sekali lagi saya ingatkan orang Pandeglang, saya, para habaib, para alim ulama, Habib Muhammad Rizik Syihab, Buya Kiai Haji Qurtubi Jilani, Kiai Haji Murtadha, saudara. Beliau-beliau ini ngajak memenangkan Prabowo Sandi bukan karena Prabowo-nya, enggak. Terlalu hina kalau tujuan kita Prabowo, terlalu hina kalau tujuan kita Sandi, saudara. Terlalu hina kalau partai kita jadikan tujuan. Selama makhluk dijadikan tujuan, maka alangkah hinanya tujuan tersebut, ibadah Allah. Tapi tujuan kita satu adalah mencari ridha Allah Subhanahu, mencari ridha Allah di dalam melawan kezaliman. Kurang keras sekali lagi, kezaliman. Prabowo Sandi adalah perantara untuk kita melawan kezaliman, saudara. Betul? Al-wasail fi hukmil maqasid. Saya mau tanya, melawan kezaliman wajib atau tidak? Kurang kompak, wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Kalau melawan kezaliman itu wajib, maka mencari wasilah perantara untuk melawan kezaliman hukumnya adalah wajib, saudara. Oleh karena itu, kezaliman wajib ditumbangkan. Bagaimana cara menumbangkan kezaliman? Kalau lewat kudeta nggak boleh. Dalam hukum agama itu namanya bughot, haram. Dalam hukum negara itu namanya makar, hukumannya berat. Terus caranya bagaimana, Habib? Pakai jalan yang legal, pakai jalan yang konstitusional, pakai jalan yang boleh. Apa itu jalannya? Pemilu, saudara. Pemilu di depan mata. Cuma ada 2 calon. Mau yang lama apa yang baru? Kurang kompak, mau yang lama atau yang
buanglah mantan pada tempatnya. Setuju? 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 Mau 2 periode atau ganti? Kurang keras 2 periode atau ganti? Kurang kencang 2 periode atau ganti? Siap ikut komando ulama? Siap perjuangkan komando ulama? Siap lawan kezaliman? Siap jaga NKRI? Siap 2019 ganti presiden? Kalau dihalang-halang ini gimana? Lawan sabudut teuing, sabudut teuing, nanti ditembak, nanti dipenjara, nanti digorok, nanti digantung, nanti dipecat dari kerjaan. Maju terus, yakin, betul, pegang angkat tangan semua aja. Oleh karena itu saudara, ini saya jujur, insya Allah kemenangan di depan mata saudara. Kenapa saya katakan demikian? Dari awal bulan Maulid sampai sekarang saya sudah keliling lebih dari 300 titik di berbagai provinsi di Indonesia saudara. Saya ceramah lebih dari 300 titik di berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari awal bulan Maulid sampai sekarang saudara. Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, belum lagi Sumatera saudara. Sumatera ini nanti di awal bulan saya akan di Mandailing Natang, awal Januari kemarin saya di Medan, belum lama saya di Bangka Belitung saudara, belum lama juga saya di Palembang, belum lama nanti insya Allah April juga akan ada di Aceh saudara. Keliling terus di Jawa, mulai dari Madura, dari Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Malang, Jember, terus keliling saudara. Jawa Tengah, Tegal, Brebes, Jawa Barat nggak kehitung, Jakarta nggak kehitung, Banten udah nggak kehitung saudara. Belum lagi Sulawesi, saya belum lama ke Sulawesi, Ampana. Insya Allah nanti di awal April juga saya akan ke Lombok saudara. Doakan mudah-mudahan panjang umur saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan dengan survei. Dengan mata kepala saya sendiri saya lihat di berbagai tempat yang umat inginkan cuma satu, yaitu adalah ganti presiden. Betul, betul, betul. Kekuatan perubahan tidak bisa lagi dihindarkan ya Allah. Belum lagi kita lihat di mana-mana Pak Prabowo dan Pak Sandiaga saat ini kampanye terbuka di setiap tempat. Antusias masyarakat begitu luar biasa. Kemarin di Banten ratusan ribu umat Islam kumpul tanpa dibayar, berkumpul bersama menunjukkan dukungan kepada calon yang didukung ulama. Ini banyak yang hadir nggak kemarin kampanye di Serang? Hadir, hadir. Saya mau tanya, bayar di situ, datang di situ dibayar atau tidak? Dibayar atau tidak? Dibayar atau tidak? Tapi kalau yang satunya lagi berapa hari kemudian ada yang dibayar atau tidak? Emang kita lihat, kita dapat kabar emangnya, betul, betul. Masya Allah luar biasa, umat di mana-mana, nggak pakai dibayar saudara, nggak bisa ditahan-tahan, nggak bisa dibendung. Artinya perubahan di depan mata. Insya Allah kemenangan umat Islam di depan mata. Insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Makanya ibadah Allah ini sekarang ada yang makin panik. Ada yang makin ketakutan saudara. Suasana makin panas, tekanan makin luar biasa, ibadah Allah makin luar biasa saudara. Oleh karena itu saya wasiat kepada semua yang ada di sini. Malam hari ini saya masih bicara di depan anda saudara. Tapi saya nggak tahu, mungkin sebulan lagi atau seminggu lagi, 2 minggu lagi, atau beberapa saat lagi, mungkin saya sudah dibalik jeruji besi saudara. Saya tidak tahu pulang dari tempat ini atau di mana. Ada yang incar, ada yang bunuh, wallahu a'lam. Apapun resiko perjuangan kami sudah siap ibadah Allah. Karena ini konsekuensi manakala turun perjuangan saudara. Akan tetapi saya ingin wasiatkan semua yang ada di sini. Apapun yang terjadi pada kami, apapun yang terjadi pada para habaib, apapun yang terjadi pada para ulama, perjuangan tidak boleh berhenti saudara. Api perjuangan tidak boleh padam saudara. Estafet perjuangan tidak boleh berhenti sampai titik darah penghabisan saudara. Oleh karena itu ibadah Allah, catat wasiat saya baik-baik.
Andai kata ada satu Habib di penjara, satu kiai di penjara, satu ulama di penjara, satu santri di penjara, satu laskar di penjara, jangan pernah mundur. Demi Allah akan lahir saudara 1000 ulama, 1000 habaib, 1000 kiai yang akan berjuang sampai dan andai kata ibadah Allah ada satu Habib dibunuh, ada satu Habib di penjara, ada satu Habib dibunuh, kiai dibunuh, satu santri dibunuh, satu laskar dibunuh, demi Allah saudara, catat omongan saya baik-baik, tidak pernah mundur, karena akan lahir 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 habaib yang tidak pernah mundur sampai tetes darah terakhir saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi saya bertanya umat Islam, siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Kurang kompak, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela ulama? Siap bela NKRI? Siap ikut komando ulama? Siap 2019 ganti presiden? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Akhir sebelum saya tutup ceramah saya mau ajak semua yang ada di sini sama-sama kita baca sholawat badar. Sebelum baca sholawat badar, saya mau ajak orang Pandeglang baca pantun, saudara. Setuju? Agar Pandeglang jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Jangan ada yang diri dulu, tetap duduk. Semua tetap duduk sampai betul-betul ditutup sampai selesai. Setuju? Setuju? Saya mau ajak orang Pandeglang baca pantun, tapi bisa nggak jawab yang kompak? Bisa nggak jawab yang kompak? Bagaimana jawabnya? Kurang kompak, kurang kencang, kurang mantul, kurang mantep, kurang kencang. Bagaimana jawabnya? Kurang kencang, kurang keras. Coba saya tes dulu, saya tes dulu. Jangan kesurupan cebong. Mudah-mudahan jadi orang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayo jawab coba yang kompak. Mondok pesantren di Pandeglang. Nanti terakhir jawabnya jangan cakep. Terakhir semua angkat tangannya, tapi yang nggak pakai reksona jangan tinggi-tinggi, angkat tangannya saudara. Semua angkat tangannya, suarakan takbir sekuat tenaga. Jamaah jangan suarakan ganti presiden, jamaah jangan suarakan Prabowo presiden, tapi jamaah khusus hanya suarakan takbir sekuat tenaga. Kita goncangkan Pandeglang dengan takbir. Setuju? Keras setuju? Kencang setuju? Ada ibu-ibu pakai konde. Kurang kencang, ada ibu-ibu pakai konde. Lihat cacing di dalam sarden. Ada ibu-ibu pakai konde. Lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode. 2019 ganti presiden. Sebetulnya saya baca pantun itu aja sih. Cuman saya senang setiap saya baca pantun itu ada banteng satu kandang mati semua. Pandeglang ada kandang banteng atau tidak? Ada. Ada. Periksa kandeng-kandengnya udah pada mabok. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan banteng dapat hidayah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ayo sama-sama kita baca sholawat badar. Semua mudah-mudahan berkah Rasulullah dan ahlul badar. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan berkah Rasulullah dan ahlul badar Indonesia diberikan pemimpin baru yang soleh, pemimpin baru yang soleh, pemimpin baru yang soleh, yang cinta kepada Islam, cinta umat Islam, cinta ulama, cinta bangsa Indonesia. Amin ya rabbal.
sama-sama semua hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut biar jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? 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 Siap goncangkan pandeglang dengan salawat badar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sama-sama semua salatullah. Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prajurit pembela Rasulullah.
Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela ulama, siap ikut komando ulama, siap bela imam besar. Kalau imam besar pulang ke Indonesia siap jemput ke Jakarta, siap guntingkan Jakarta, siap 2019 ganti presiden. Sallu ala nabi. Semua duduk lagi, semua duduk. Terakhir saya ajak semua yang ada di sini sama-sama kita talqin zikir. Saya dulu yang baca, baru nanti yang lain baca. Insya Allah ini bersambung sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baca dengan hati, saya dulu yang baca, baru nanti yang lain baca. Insya Allah semua husnul khatimah. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semua عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب لنا ولهم ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat insya Allah dikabulkan malam ini oleh Allah. لنا ولهم ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية ودنيوية وأخروية بجاه خير الجميع على الدنيا ولكلنا صالحة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة والعيادة بزيادة وإلى الوالد عبد الرحمن بن عمر العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع وإلى روح أولياء بنتا كلهم. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita minta kepada Ketua Majelis Syuro DPD FPI Banten untuk membacakan doa. Sama-sama kita ambil doa beliau. آمين آمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب. قد حاجاتنا قريب قد حاجاتنا قريب قد حاجاتنا قريب. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, lope-lope. Kami ucapkan terima kasih kepada mohon laskar masyarakat Jalan Salaman, mohon dimohon Jalan Salaman, mohon demi kakek beliau kakek mohon dibukakan jalan kepada masyarakat, kepada para pemuda, bukakan jalan untuk beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi hidayah wa taufik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy. Baterai lemah. Menginformasikan kepada masyarakat ini, kami dari masyarakat Lebak Bulus nanti kami tunggu kehadirannya hari Rabu malam Kamis di depan. Insya Allah akan merayakan Isra wal Mi'raj. Sekali lagi dalam amanat dari warga masyarakat Lebak Bulus untuk bisa hadir nanti di acara perayaan atau Isra wal Mi'raj di Kampung Lebak Bulus.